Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan informasi yang sangat penting di mana dari guru honorer yang akan surati Ketua DPR Puan Maharani. Dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru seputar pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K. Baiklah, sebagaimana yang dilansir di gvnn.com bahwasanya ada sebuah kabar di mana ada guru honorer yang akan surati Ketua MPR Puan Maharani. Begini isinya. Di sini terpampang Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus Wasing dari seluruh Indonesia. Ada pernyataan atau sebuah kata-kata menanti kekuatan telunjuk Pak Jokowi. Terbitkan Kepres, bereskan problem guru honorer negeri. Di sini ini sebuah demo ya, pada beberapa waktu kemarin guru honorer negeri yang gagal menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K meminta dukungan Puan Maharani. Mereka yakin dengan bantuan Ketua DPR RI tersebut, Presiden Jokowi akan menerbitkan Kepres untuk mereka. Kami menolak dites untuk tahap ketiga lagi karena enggak menjamin dapat formasi, kata Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus Wasing Indonesia, Ibu Hetty Kustrianingsih. Surat permohonan bertemu Puan itu sudah diserahkan pada tanggal 28 Januari 2022. Itu setelah pada aksi tanggal 27 Januari mereka belum bisa bertemu Puan. Selain Puan, FKHN-LVSI juga bersurat ke Ketua Komisi 2 DPR RI. Mereka meminta para pemimpin komisi mau menerima FKHN-LVSI. Kami ingin Komisi 2 mendesak Menpan RB Cahyokumolo membuat regulasi yang menjamin guru honorer negeri yang lulus passing grade diangkat menjadi P3K. Dia menambahkan, sebelum ada Kemenpan RB nomor 1169/2021, mereka sudah lulus murni pada seleksi tahap 1. Namun mereka lulus tanpa afirmasi apapun. Namun begitu Kemenpan RB mengeluarkan 1169/2021 turun, mereka dinyatakan tidak lulus. Kalau pemerintah mau fair dan mau mencari SDM yang berkompeten tinggi, seharusnya kami tetap diangkat menjadi P3K karena nilai kami murni. Dia berharap Puan dan pimpinan Komisi 2 mau menerima forum mereka, kemudian diperjuangkan untuk mendapatkan payung hukum. Kami menolak tes tahap 3. Kami sudah capek, lulus 2 kali dan tidak lolos formasi untuk P3K tahun 2021 yang lalu. Nah, selanjutnya guru honorer diminta bergerak untuk mendapatkan formasi P3K 2022. Ini sebagai tindak lanjut kemarin ya, pada saat saya wawancara dengan Dirjen KTK Kemendikbudristek. Namun yang menjadi pertanyaan itu banyak di kolom komentar kami ya, mengapa guru honorer ikut diminta bergerak ke Pemda? Lebih baik Kemendikbudristek surati seluruh Pemda seluruh Indonesia, dan juga ada regulasi semacam dari pusat untuk Pemda mengajukan formasi sebanyak-banyaknya. Nah, ini pernyataan Dirjen GTK Kemendikbudristek Pak Iwan Sahril meminta honorer bergerak mendekati Pemda masing-masing untuk mengusulkan formasi P3K tahun 2022 sebanyak mungkin. Kemendikbudristek sudah mengajukan kuota 740.000, tetapi tanpa usulan Pemda akan sia-sia. Dirjen Iwan juga berharap para honorer untuk meyakinkan Pemdanya bahwa gaji P3K sudah dianggarkan negara. Anggarannya pun tidak bisa dipakai untuk selain. Jadi Pak Dirjen berpesan agar para guru honorer dan tenaga pendidikan ikut mendorong Pemda mengusulkan formasi sebanyak-banyaknya, kata Ketua DPV Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia Raden Sutopo Yuwono. Permintaan Dirjen Iwan Sahril tersebut langsung ditindaklanjuti dengan menginstruksikan pengurus melobi Pemda. Pemda harus diyakinkan soal anggaran ini agar tidak ragu mengajukan formasi sebanyak-banyaknya. Sutopo menambahkan, tanpa usulan formasi Pemda, formasi yang akan disiapkan pusat tidak akan terisi. Kejadian ini sudah terjadi pada rekrutmen P3K tahun 2021.
usulan formasinya tidak maksimal, sehingga kata Sutopo banyak guru honorer yang sudah lulus passing grade tidak lolos. Kondisi ini menjadi fokus perhatian Kemendikbudristek. Ada kekhawatiran teman-teman honorer dalam seleksi P3K tahun 2022 nasibnya bisa sama seperti tahun 2021. Selanjutnya, Dirjen GTK lanjut telah menyampaikan ada Permenpan RB baru untuk pengadaan tahun 2022. Nah, Permenpan RB yang dinanti para guru honorer ini, salah satu ketentuannya mengatur guru honorer yang sudah lulus passing grade tidak perlu tes lagi dan bisa langsung mengisi formasi. Ya, tetap kembali lagi ke formasi. Kalau Pemda nggak mengusulkan formasi, regulasinya menjadi sia-sia saja. Nah, semua saja Pemda-Pemda ya bisa mengajukan formasi sebanyak mungkin ke Kemenpan RB, dan itu harus dikawal oleh kepala guru honorer semuanya. Selanjutnya ini ada beberapa informasi dari berbagai daerah, di mana untuk daerah Kabupaten Kudus Jawa Tengah membutuhkan 2.550 orang untuk diangkat sebagai ASN. Hal itu memenuhi kebutuhan ideal ASN di Kabupaten Kudus. Nah, ini salah satu di antaranya di daerah Kabupaten Kudus ya. Silakan teman-teman mencari informasi ke BKPSDM atau ke instansi daerahnya masing-masing berapa kebutuhan formasi yang akan diajukan ke Kemenpan RB. Terlebih lagi banyak ASN yang memasuki masa pensiun setiap tahunnya. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Kudus Putut Winarno menyatakan kebutuhan ideal ASN di Kabupaten Kudus sebanyak 9.000 orang. Yang ada hanya 6.450 ASN. Tegasnya ditemui setelah penyerahan surat keputusan Bupati tentang pemberian pensiun PNS yang TMT-nya habis tanggal 1 Februari 2022 yang lalu. Dia menjelaskan jumlah rata-rata ASN yang memasuki masa pensiun sejak 2019 hingga 2021 mencapai 460-an orang. Kekurangan ribuan pegawai tersebut paling besar untuk tenaga kesehatan dan pendidik. Terlebih lagi, pemerintah juga hendak menghapus tenaga honorer pada tahun 2023, sehingga jika benar-benar diberlakukan akan makin kekurangan terutama guru. Menurutnya, kekurangan ribuan ASN itu bisa dipenuhi baik dengan pengangkatan CPNS maupun P3K. Untuk penambahan pegawai, Pemkab Kudus 2022 akan mengangkat CPNS dan P3K dari formasi pendaftar 2021 sebanyak 420 orang. Namun dia mengakui jumlah tersebut masih belum memenuhi kebutuhan pegawai di daerah itu. Bupati Kudus meminta para pensiun PNS untuk tetap berkontribusi bagi bangsa dan negara yang dapat dimulai dari keluarga dan lingkungan. Kelonggaran waktu yang dimiliki setelah ini diharapkan dapat digunakan untuk hal-hal yang positif dengan cara memanfaatkan waktunya agar lebih produktif, terlebih jika tetap bisa mengabdikan diri dan berperan aktif di tengah masyarakat sebagai bentuk kontribusi bagi bangsa ini. Nah, di tengah banyaknya yang pensiun, ya mudah-mudahan dari ujuran dari formasi dari berbagai daerah itu akan banyak mengajukan formasi khususnya untuk P3K tahun 2022. Semua saja kita tunggu kelanjutan formasi atau usulan formasi untuk tahun 2022 ini. Semoga para guru honorer semua disehatkan selalu dan mudah-mudahan infonya bermanfaat. Dicukupkan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.